tapi aku main teater. Nah itu di teater itu justru aku juga kayak jadi seneng banget gitu karena bisa acting lagi, bisa put your heart out gitu, bener-bener kayak ya berkarya gitu loh. Welcome back di A Chat With. Hari ini barengan sama Dila Agnesia lagi. Sedikit beda tapi tenang aja, bakalan tetap seru. Kita bakalan ngobrol sama seorang perempuan yang hari ini ceritanya, nggak hari ini nih, sekarang ini dia udah get the next level of her life ya. But we're not gonna talk about it doang, bakalan banyak banget yang mau kita obrolin. So welcome di YouTube channelnya Her World Indonesia, and please welcome for Chelsea Islan. Hi darling, how are you? Sapa dulu dong semuanya. Hi, Her World Channel. Thank you so much for inviting me. Thank you. Congratulations for this new journey. Thank you. Mudah-mudahan kalau kita ingat since awal ketemu sama Chelsea di tahun 2011. Iya udah lama ya. Sampai sekarang akan makin banyak journey yang menarik dari seorang Chelsea Islan. Yang padahal cita-citanya awalnya pengen jadi diplomat. Iya betul. Masih punya cita-cita itu nggak? Masih sih, cuman sekarang mau fokus di entertainment aja. Oh udah ya, hempaskan ya cita-cita jadi diplomat. Nggak hempaskan ya? Tapi maksudnya mau fokus untuk film dulu aja. Karena lagi banyak project di film gitu. Ini dia nih yang menarik nih. Kalau diingat-ingat, film pertama dulu adalah tahun 2011 itu series ya? Enggak, pertama kali aku main film Refrain 2013. Oh Refrain 2013 ya kan. Setelah itu booming lagi, banyak, aku tuh selalu terkenang dan selalu mengingat sosok kamu di Rudy Habibie. Oh iya. Nggak kuat banget jadi Ilona ya kan. Dengan segala jokesnya dan segala karakter kayaknya jadi satu Ilona di film Rudy Habibie yang ujung-ujungnya kamu membuat kita semua menangis. Tanpa melupakan Sebelum Iblis Menjemput. Kalau dilihat dari filmnya, Chelsea ini genrenya macem-macem banget. Loncat-loncat banget. Emang dari awal waktu mau aku mau fokus di acting, entertainment. Nggak mau milih gitu pengen jadi sosok karakternya ini, karakternya seperti ini, nggak ada plan kayak gitu ya, since the beginning. Sebenarnya sih karena sebagai aktor kan kita harus bisa mencoba karakter yang berbeda-beda ya. Jadi memang dari awal itu misalnya aku ngambil biopik waktu itu Cokro Aminoto, terus Mary Riana juga. Oh iya benar. Terus ada juga Tiga Srikandi. Oh gitu. Tiga Srikandi benar. Jadi sebenarnya ada beberapa cerita genre yang berbeda-beda gitu. Bener. Memang sebenarnya tantangannya sebagai aktor kan gimana sih bisa meranin karakter yang berbeda-beda. Makanya aku tuh suka banget project yang menantang gitu. Tapi ini terbukti ya, karena dari semua film yang kamu bikin, yang kamu mainkan, yang dari Alfie, dari Ilona, semuanya itu benar-benar hasilnya juga outputnya beda gitu kan ya. Dan congratulations for that. Thank you. Can't wait untuk nanti akan jadi superhero Indonesia. Excited banget sih? Excited. Tapi nervous juga. Hah? Masih bisa nervous? Of course. Seorang Chelsea Islan bisa nervous. Kita penasaran, apa yang bikin kamu masih nervous setelah sekian banyak peran kamu peranin? Nervous karena that means berarti aku beneran peduli banget sama projectnya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak nervous berarti ya udahlah gampang, jalanin aja. Karena ini kan project baru dan maksudnya superhero itu kan dinantikan sekali sama orang-orang di Indonesia gitu. Benar. Anticipated movie gitu. Jadi true. kita harus benar-benar serius banget ngerjain si project ini gitu. Oke. Tapi boleh di-spill sedikit gak sih sebenarnya nanti Tira ya? Iya, Tira. Kesebut deh, maaf nggak sengaja. Ups gitu. Tira ini nanti akan jadi Chelsea yang seperti apa? Kalau Tira sebenarnya kan awalnya dari series ya. Jadi awalnya dari Disney Plus Hotstar yang akan tayang awal tahun depan. Nah itu tuh kayak prequel sebelum Godam dan Tira. Ya, jadi di situ kita diceritakan gimana sih awal mulanya dia dari manusia biasa sampai dia punya kekuatan-kekuatan itu gitu. Dan sebenarnya nama aslinya Suci. Nama gitu. aslinya sebelum Suci. dia menjadi Tira. Tira is the superhero name. Sebenarnya Suci ya. Suci. Nih. Jadi ceritanya tadi kesebutlah sama Chelsea kalau sebenarnya Tira ini tadinya tuh Suci, manusia biasa, sampai akhirnya dia menemukan sebuah kelebihan dan menjadi Tira. In which kalau kita ingat Chelsea sempat hiatus
di tahun 2020 betul. ya? Iya benar. 2020 pandemi soalnya. Iya kan ya. Iya. Di situ kayaknya sampai kembali lagi di 2022 menjelang 2023 ya. Ini juga kayaknya sama kayak Suci. Chelsea menemukan the new Chelsea, ya kan? Iya. Sempet ada yang bilang di momen kamu hiatus itu ada sesuatu hal baru, sesuatu proses yang kamu lewati. What was that? Boleh diceritain gak sih sama teman-teman Herwold Gin? Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Boleh. Jadi sebenarnya kan kenapa aku ngambil kayak break gitu ya dari perfilman, karena memang waktu itu kan lagi COVID juga. Terus habis itu pandemi aku agak takut ngambil job gitu karena banyak banget yang sakit. Terus banyak banget teman-teman aktor lain yang syuting ditunda, jadi banyak banget project yang sebenarnya nggak berjalan dengan mulus gitu. Makanya akhirnya yaudah deh tunggu dulu sampai udah redaan, terus sekalian aku juga mau take care of misalnya mental health gitu, atau misalnya fokus ke sama diri sendiri gitu. Jadi justru di proses itu jadi kayak lebih mengenal diri sendiri aja, karena kan mungkin dulu sebelumnya terlalu sibuk dengan project-project gitu, misalnya terlalu sibuk syuting, belum ada libur, terus kayak back to back gitu, jadi there's no me time gitu. Nah mungkin that's no the word ya. Jadi justru karena itu harus ada me time juga deh gitu. Itu dia. Tapi udah ketemu ya me time-nya ya. Sudah ketemu ya. Dan comeback. Iya, sekarang comeback lagi. Oke, nah ini nih definisi comeback tuh gini, ada waktu dulu ya, break dulu sebentar gitu kan ya. Karena biasanya nih kalau kita lihat ya scene-scene-nya kayak idol gitu kan kayak sebulan udah dibilang comeback ya kan. Tapi kalau Chelsea benar-benar comeback sekarang. Di proses comeback ini kita kan ketemu sama Chelsea yang baru. Boleh di-spill gak sih sebagai seorang perempuan Gemini? Iya lagi. Ya kan? Gemini itu katanya itu kalau misalnya melakukan sesuatu pekerjaan, dia selalu put all the heart on the job. Yes. Iya gak sih? That's right. Itu benar banget. Pernah gak sih ada satu pekerjaan gitu ya, atau sebuah peran, or mungkin waktu itu kan sempat seniman muda berkarya. Masih. Itu hashtag yang aku buat tahun 2013. Tuh kan ya, nih banyak nih tuh kan Chelsea di berbagai versi gitu. Pernah gak sih ada satu yang kamu malah kayaknya aduh ini bukan aku gitu, yang kayaknya kamu not put your heart on it gitu kayaknya? Mungkin apa ya, sebenarnya sih selama ini karena mungkin aku nggak terlalu kayak ngambil semua ya, maksudnya aku beneran lihat gitu kayak ya bisa dibilang agak picky gitu, jadi nggak semua kuenya nggak diambil semua gitu ya. Jadi waktu kemarin tuh walaupun aku break dari perfilman, tapi aku tetap main teater gitu. Jadi maksudnya aku tetap berkarya dengan cara platform yang berbeda gitu. Misalnya kayak selama ini misalnya di layar kaca atau layar film, tapi sekarang pas yang aku lagi udah deh aku nggak ngambil ini dulu syuting, tapi aku main teater. Nah itu di teater itu justru aku juga kayak jadi seneng banget gitu, karena bisa acting lagi, bisa put your heart out gitu, bener-bener kayak ya berkarya gitu loh. Jadi seru banget, seneng banget. Dan ternyata memang nggak ada ya buat seorang Chelsea yang kayaknya satu kerjaan yang nggak sepenuh hati. Justru semuanya malah jadi sepenuh hati. Harus gitu kan ya. Sejauh ini yang paling banget kamu suka dan kalau bisa di-repeat gitu ya, satu peran, entah film yang mana, itu peran yang mana dan film apa? Wahai pengen di-repeat lagi peran itu. Maksudnya in different movie juga gak masalah ya. In different movie juga gak masalah, tapi kayaknya kalau bisa jadi sosok itu lagi, kayak kamu pengen ulangin lagi sosok itu. Mungkin karena yang lain udah terlalu lama ya, aku justru pingin banget jadi Suci lagi untuk series itu, karena untuk yang the next one kan udah jadi Tira gitu. Kayak if I have a chance I will do it again gitu, maksudnya mau mencoba lagi. Karena di Bumi Langit itu berarti sebenarnya kamu tuh kayak berperan untuk dua. Iya sebenarnya. Dua perempuan ya, satu Suci, satu Tira, the superhero. Kayak before after gitu ya. Why? Karena mungkin sekarang aku jadi kayak baru sadar gitu, harusnya aku misalnya I can do better gitu-gitunya. Pasti kan dalam apa ya, dalam kita bekerja pasti ada ya merasa misalnya
harusnya aku bisa lebih lagi nih gitu. Jadi nggak cepet puas untuk berakting gitu. Jadi belajar untuk kayak ada spekulasi lagi, evaluasi diri sendiri gitu. Dan maksudnya kayaknya harusnya kemarin I can do better gitu aja sih. Cuman gitu. Tapi aku juga belum lihat hasilnya sih sebenarnya, mungkin akunya aja biasa Gemini overthinking. Gemini overthinking. mungkin. Yes. Gitu. Tapi nggak gini. Yang menarik dari Gemini adalah ya, back then, selain kalau ngerjain sesuatu itu selalu semua hati deh, kayaknya tuh udah gak ada sisanya blok gitu. Harus semuanya 100% gitu. Gak ada. Kalau bisa lebih dari 100%. Iya. Tapi nih ya, satu lagi ya, true or not, Gemini itu juga biasanya membawa hal positif untuk orang-orang di sekelilingnya. Misalnya nih ya, kamu lagi syuting, katanya misalnya nih ya, lagi ngerjain sesuatu deh ya, biasanya tuh si Gemini jago banget untuk bring out the best on his or her partner. Iya. Is that true? Bisa dibilang gitu sih, karena maksudnya kayak ada kayak vibe-nya gitu kan, maksudnya kayak bisa nge-build misalnya ruangannya jadi happy gitu, kayak set the mood mungkin ya. Nih lihat di satu ruangan happy semua. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Chelsea dong. Senyum semua. Tapi ini bener loh, karena it's truly how I feel ya, gitu. Ketika duduk sebelah Chelsea, positive vibes-nya tuh ke bawah. Terus kayak excitement-nya semuanya. Sampai kayaknya, nggak sabar lagi nih. Kira gimana, Suci begini. Karena sekarang kita belum nonton ya. Aku nih pada saat kita sedang mengambil, kita belum nonton gitu makanya. Kan. Penasaran banget pasti. Itu. Buat kamu, lebih penting kamu yang be the best or orang-orang di sekeliling kamu yang jadi the best when they are around you? Kan best for me as Gemini, tapi sekelilingnya juga best around you. Which one? Ayo. Kalau dua-duanya boleh? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus pilih salah satu. Harus pilih, nggak bisa. You cannot have jadi them all, antara darling. aku yang be the best atau sekelilingnya be the best for me gitu maksudnya? Atau... Yes, atau be the best for them bisa juga. Karena kamu yang bisa bikin orang-orang di sekeliling lebih kamu baik semuanya be the best for themselves sih. Sungguh? Iya. Oh my God, iya. Bisa-bisanya ya seorang Chelsea ini benar-benar nggak ada selfish-nya sama sekali gitu ya. Gitu ya? Karena seneng kalau misalnya ngelihat yang lain happy, kita kebawa juga. Endorfinsnya nular. Betul. Jadi kayak energinya tuh nggak bisa bohong kan. Jadi kayak she's happy ketularan, kayak bisa bikin kita juga. Energi kan kayak contagious gitu, jadi kita juga bisa feel. Setuju. Itu kayaknya tuh sebuah emosi itu kayaknya gampang banget nular gitu kan. Banget. Coba diingat-ingat, film mana yang kayaknya tuh emosinya tuh kamu tuh roller coaster gitu. Kayaknya buat film ini tuh stres banget ya. Antara stres, antara nangis, antara harus ketawa, semua mixed feelings kayaknya ada di film itu. Jujur di yang Tira ini. Serius? Yes. Kenapa? Beneran. Berapa jenis energi, berapa energi lagi? Berapa jenis emosi yang kamu rasakan? Itu semuanya ada. Semuanya ada di series Tira, ada. Semakin penasaran gitu ya. Itu bener-bener roller coaster banget, aku nggak bohong. Beneran berasa banget. Di belakang layar, di depan layar. Jadi bener-bener merasuki gitu, kayak udah menjiwai gitu. Bisa dibilang ini jadi tantangan yang paling sejauh ini ya? Iya, sejauh ini paling menantang. Paling menantang. Oke. Karena ada actionnya juga gitu, jadi bukan hanya drama gitu. Jadi ada satu sisi yang lebih menantang, lebih menonjol lagi gitu. Itu dia. Nah, kan banyak yang bilang ya jadi aktor itu tantangan terbesarnya adalah ketika filmnya udahan, susah keluar dari karakternya. Belum move on dari karakternya. Sampai dibawa ke kehidupan nyata. Itu bener. Iya, itu bener bener kan? Gitu. Itu aku rasain kok. Oke. Kalau sekarang kamu udah bisa overcome the situation gak sih? Ketika satu peran nih gitu keluar dari jadi Alfie, apalagi jadi Alfie kan itu kan takes time ya. Iya. Itu yang paling lama sih dari semua karakter aku. Kenapa? Alfie yang sebelum Iblis Menjemput itu paling susah banget. Itu sekitar 3 bulan setelah syuting itu masih ada rasa-rasa kayak Alfie gitu, karena apalagi itu 2 kali kan. 2 kali ya dia. Iya, jadi ada SIM 1, SIM 2. Jadi selama 2 tahun bener-bener jadi si karakter itu aja gitu, nggak ada distraction gitu. Kadang kan kalau misalnya kita ambil misalnya karakter lain, jadi ke distract nih, udah masuk karakter lain, kita mulai melupakan yang dulu gitu. Tapi ini stabil, terus stagnan jadinya. Iya.
baru bisa keluar dari Alfi. Baru bisa. Lulus probation jadi Alfi berarti 3 bulan soalnya probation kan. Iya. Kan? Probation period. Lulus jadi Alfi. Oke, Bener. berarti itu tapi akhirnya sekarang udah bisa dong ya. Udah bisa. Ada gak sih orang-orang di sekeliling kamu yang kayaknya tuh menolong, support system yang oke, ini jadi Alfi waktu itu mau keluar tuh kan susah nih gitu dari peran ini. Sekarang ada gak sih orang-orang yang kayaknya tuh ngasih spirit, ngasih semangat. Oke, move on yuk ke next project gitu. Ada nggak? Ada dari keluarga, terus dari teman-teman juga, pokoknya dari sahabat terdekat gitu. Mulai misalnya kayak ayo jalan-jalan apa maksudnya jadi kayak ngelihat kehidupan luar karena Alfi itu kan introvert banget. Jadi tuh selama aku peranin itu hampir nggak pernah keluar rumah gitu. Jadi benar-benar kayak loner banget karena kan emang hidupnya sendiri terus gitu. Jadi kayak ya waktu itu saking terlalu menjiwai dan menjalankan hidupnya dia. Jadi keikut aja gitu. Padahal dulu aku ekstrovert gitu, aku sering jalan, sering ketemu orang gitu. Tapi semenjak itu kayak aduh aku di rumah aja deh. Tapi sekarang sih udah mulai udah lupa soal Alfi sih. Udah lupa soal karena Alfi. udah 2 tahun yang lalu. Enggak apa-apa, filmnya kan masih tetap bisa dilihat. Iya, masih bisa. Tuh, kalau nonton filmnya coba deh bayangin Chelsea tuh masuk lumpur banget loh. Masuk lumpur loh. Ya kan? Iya. Tapi nggak apa-apa, kita kan udah siap lagi sama Suci, udah siap lagi sama Tira, and next pastinya yang masih banyak. Jadi looking lagi forward ya ke depan terus ya. Pasti gitu. Nah ini kalau misalnya ada teman-teman aktor juga gitu ya yang pernah ngerasain jadi Chelsea keluar dari Alfi segitu sulitnya. Kamu pengen share the tips gak sih sama teman-teman aktor? Or mungkin justru lagi baru mulai. Nah, karena biasanya baru mulai itu ya. Baru mulai juga susah banget. Paling susah itu mencoba untuk jadi karakter itu gitu. Karena kan kita ibaratnya blank slate, apa sih kayak kertas kosong, terus banyak catatan, terus kita udah harus mulai pelajarin, terus dianalisa, terus dihafalin naskah, dialog apa semua. Jadi yang dari nol akhirnya jadi bertambah terus kan, kayak ada beban tersendiri gitu. Diisi terus, ya gelas kosong terus dan diisi terus sampai mungkin ya kadang-kadang ketika dia penuh dan hampir tumpah, itu di situ kita overwhelmed. Itu. Overwhelmed sampai lupa mencintai diri sendiri. Jadi mengorbankan diri sendiri untuk misalnya karakter ini. Gitu. Coba boleh gak sih diingetin nih biar gak pada overwhelmed kayak gitu. Karena kamu adalah salah satu yang sukses. Kan sampai akhirnya sekarang comeback dan kita happy banget dengan comebacknya kamu gitu. Apa yang harus dilakuin? Itu lumayan apa ya bisa dibilang mungkin ya beberapa aktor pasti pernah ngelewatin ini, aku yakin banget pasti gitu karena ini sebenarnya mungkin kalau ngomong sama kalangan misalnya seniman atau aktor lain pasti kayak iya emang wajar kok kayak masih belum bisa move on atau keluar dari karakter itu atau kadang-kadang masih apa ya post blues apa sih masih yang kayak masih keingat apa syutingnya gimana masih seru masih ya nggak bisa euforianya itu masih belum bisa dilupakan gitu. Nah cuman aku sih beneran mungkin ini lumayan klise ya tapi time will heal tuh bener banget menurut aku. Jadi memang semua butuh waktu, butuh proses. Semua butuh waktu dan proses. By the time heal itu, healing kalau zaman sekarang serba healing. Hati-hati loh bener deh. Healing hilang nanti kan lama-lama. Ngomongin tentang healing versinya Chelsea. Ya kan abis nanti juga setelah meranin Suci, Tira, kamu kan juga pasti harus healing lagi. What kind of activities yang biasanya seorang Chelsea itu mengkategorikan itu sebagai healing moment? Mungkin healing moment tuh kayak misalnya meditasi ya kan? Atau misalnya recharge dengan misalnya do the things that you like. Misalnya nonton Netflix atau misalnya nonton apapun gitu. Atau misalnya jalan-jalan gitu atau traveling atau bener-bener yang misalnya hobinya apa, misalnya hobinya gambar, melukis gitu. Misalnya. Jadi cari hobi. Iya, cari sesuatu yang kita bisa ngedalemin gitu. Jadi itu bukan distraction sih, tapi kita jadi kayak apa ya mengeluarkan sesuatu dari diri kita yang mungkin dulunya kita nggak tahu gitu. Ternyata aku bisa ya, aku suka ya ternyata misalnya fotografi gitu misalnya kayak hal-hal kecil kayak gitu. Tapi itu bakal make us happier sih pasti. Itu dia, nemuin hal baru dalam diri kita gitu kan. Belajar dan tiba-tiba nemuin hal baru mungkin bisa
bring back the memories kalau Benar, iya. Chelsea tuh dulu pernah pengen jadi sutradara loh. Iya itu benar banget sih? Iya kan? iya itu 100%. Mungkin ini setelah sekian aku banyak pengen film. banget, aku pengen banget. Itu salah satu mimpi yang belum terwujud itu yang jadi sutradara gitu. Pengen di belakang layar aja. Mungkin nanti suatu saat udah capek gitu di depan layar, maunya di belakang layar aja gitu. Dan jadi sutradara. Pas jadi sutradara tuh ya, boleh tuh lu bikin semua film jadi suci. Kan pada juga. Silakan gitu kan ya. Jadi sutradara. Oke, ketika nemuin hobi dan kita jadinya nemu skill yang baru gitu kan. Sejauh ini masih ada gak sih pencapaian seorang Chelsea yang kayaknya masih pengen kamu kejar, belum kecapai, bahkan mungkin gak ada waktu buat mencobanya? Ada satu, aku tuh pengen banget ngambil kayak short course gitu, jadi pengen belajar lagi, misalnya belajar sinematografi gitu. Jadi sesuatu yang mendukung karir juga, tapi sesuatu yang mungkin aku bisa lakukan di kemudian hari, misalnya kayak tadi yang mau jadi sutradara itu kan, berarti aku harus punya bekal, misalnya belajar sinematografi gimana, terus cara ngedirect gimana, nah itu bisa aja kita belajar otodidak, tapi lebih baik kalau ada teorinya juga gitu. Jadi kayak pingin sih lanjutin kayak education gitu. Jadi pendidikan dilanjutin. Iya. Ada sedikit ya, mungkin ini informal education tapi jatuhnya kan sebenarnya formal education. Kayak short course misalnya gitu 3 bulan gitu, tapi benar-benar belajar gitu. Abis itu silakan dipraktekin. Nah baru kita bisa ngedirect, bisa jadi sutradara. Ini lucu deh kalau ngomongin formal education, informal education. Sebenarnya seorang Chelsea itu suka belajar gak sih? Jujur. Iya. Kalau jujur. Kalau enggak juga nggak apa-apa soalnya. Gak apa-apa. Aku suka belajar nggak sih? Dulu pas masih sekolah biasa aja karena aku lebih banyak ngambil ekskul gitu. Jadi ekstrakurikuler gitu, misalnya dulu ikut soccer. Hah? Iya beneran. Aku dulu tomboy banget, beneran. Aku dulu ngambil go-kart, terus habis itu taekwondo juga. Hah? Hampir semua kelas-kelas yang aku ambil itu laki semua dan aku perempuan satu-satunya. Dan itu beneran karena ada fotonya semua. Sungguh? Aku lagi taekwondo, terus tadi sepeda, soccer, go-kart, sama ada satu sih yang perempuan balet juga. Aduh. Tapi pas masih kecil banget SD aku ambil balet. Dan akhirnya pas udah rada gedean, pas bisa milih sendiri malah milihnya taekwondo, go-kart gitu segala macam. Dan hasilnya begini ya, padahal dulu aku tuh anak cheers loh. Oke, lu gak percaya gak apa-apa, emang gue bohong kok. Ya kan ada yang percaya gitu. Oke, ternyata menarik ya. Dari situ juga mungkin kamu bisa memerankan Vira dengan gampang karena pernah taekwondo. Banyak banget karakter yang dikasih ke aku tuh karakter tomboy sebenarnya, kayak Alfie, Diana di balik 98, Suchitira, terus banyak banget sebenarnya kalau kita lihat karakternya itu nggak pernah yang very feminine gitu. Mungkin ada satu atau dua ya, cuman mostly pasti ada kayak sisi maskulinnya gitu. Ini ngomongin sisi feminin, aku ingat banget kalau Ilona itu kan feminin banget, iya kan? 100%. 100%. Film Indonesia yang itu ceritanya based on books gitu kan ya. Kalau Tira ini kan nanti teman-teman Bumi Langit juga dari itu komik juga kan, komik-komik lama gitu kan ya. Filmnya Chelsea yang based on true event. Ada Tiga Sri Kandi. Terus ada Mbak Mary Riana $1 juta. Iya, bener. Mimpi $1 juta. Sama Di Balik 98. Oh iya, Di Balik 98. Krisis moneter, reformasi. True, era reformasi. Iya. Susah gak sih? Karena itu true event loh, maksudnya. Itu bebannya banyak. Baru mau nanya. Pressure sih, karena kan beberapa masih hidup juga. Jadi kan mereka witness dan itu kan sejarah Indonesia ya, maksudnya ya satu negara ini tahu gitu kita pernah ngalamin Krismon gitu. Dan aku sih menjadi demonstran ya di film itu. Gitu. Jadi waktu itu sih kita kayak banyak banget kayak research gitu, kita harus datang ke Trisakti, terus kita lihat kayak ada satu museum yang bekas peninggalannya semua. Terus tragedi ada, 98 ya. Betul. Terus ada banyak guru-gurunya dan kita sih sampai sama acting coachnya tuh baca-bacain buku-buku sejarah biar kita jangan sampai berbeda dari ekspektasi dan peristiwa 98 itu gitu. Kalau misalnya disuruh milih ya Chelsea ya, movie based on books, udah. Movie based on comic, udah. Based on true event, udah. Drama pun sudah. Drama ya? Udah ya, udah semua kayaknya ya. Which one yang kamu suka banget?
Aku suka banget. Atau justru malah new character? Iya, aku suka banget. Sejauh ini sih yang true events. Yang true events? Iya, karena meskipun bebannya berat? Itu bebannya berat, menantang, tapi itu kasih ada moral dan pembelajaran buat yang nonton. Jadi itu ibaratnya edukasi juga buat yang nonton kan gitu. Dan justru film kayak gitu tuh yang timeless menurut aku gitu. Karena, kamu nggak takut? Karena pasti untuk nanti generasi ke depan mereka bisa belajar dari film itu gitu. Ada nilai edukasinya. Ada nilai edukasinya. Jadi kayak bikin film tapi nggak sia-sia karena beneran ada pembelajarannya juga gitu. Masalahnya kita yang takut ya kalau demonstrannya kayak Chelsea, ntar ketemu yang di kehidupan nyata, ntar dia yang dilempar. Karena itu mungkin banget terjadi ya nggak sih? Iya. Sempat ya sih waktu itu gitu ada momen-momen dimana pihak-pihak yang merasa keinget lagi momen peristiwa Mei 98 itu, ketika ingat kamu demonstrannya itu malah jadi I'm with you, atau justru malah lo ngapain sih ikutan demo? Iya paham aku. Ada yang gitu nggak? Mereka justru ini sih, mereka seneng banget dengan adanya film itu waktu itu karena justru kayak makasih, maksudnya udah dibikin jadi film gitu, jadi dikenang. Jadi ada kenangannya itu sih. Iya. Oke. Di kehidupan nyata pernah jadi demonstran gak sih Chelsea? Gitu ya. Gini, orang gitu demonstran kayak Chelsea. Enggak. Udah. Nggak perlu ya, ini sekalian nggak perlu ya kayaknya. Nggak apa-apa. Kita kayak di dunia ini sudah ada pihak-pihak yang memang berperan jadi demonstran. Kamu jadi aktor aja karena film-film kamu selalu sukses. Amin. Oke. Nih kita supaya semuanya teman-teman nih lagi Herworld lagi pada nungguin banget. Kalau saat ini belum nonton Tira, pastikan nanti kan pengen cepet-cepet tahu juga ya. Nanti sama Godamnya duluan, habis itu Tira. Habis itu apa lagi? Nah kalau untuk nextnya, aku masih belum bisa cerita gitu lagi. Surprise! Dikit aja. Kalau untuk saat ini bener-bener Godam dan Tira dulu aja. Godam sama biar Tira kita dulu. fokus ke situ. Tapi jangan lupa nonton Tiranya dulu. Nggak apa-apa belum sih. tayang. Soalnya gini kalau misalnya kamu nggak spill sekarang, berarti kamu harus datang lagi di Acat with Nah, Chelsea berarti lagi. nextnya datang lagi. Gitu, Pasti. dengan cerita yang berbeda Cerita lagi, baru. gitu ya kan. Tapi kalau diundang harus bisa ya jadwalnya. Pasti ya. dong. Dari sekarang cek Pasti jadwalnya. bisa. Gitu. Harus dari sekarang sama Herworld duluan. Pasti. Gitu ya. For sure. Okay. Yeah. Yakin ya? Yakin. So Chelsea, buat ini seru doa obrolan hari ini tuh ternyata seru. dari Tira kita jadi flashback ke Ilona, ke terus semua udah gitu hampir almost semua karakternya kamu gitu ya. Sampai kalau diingat lagi ternyata dari memerankan banyak karakter ini sempat bikin kamu hiatus. In which sekarang isu tentang mental health tuh betul-betul penting sih. Penting untuk disadari dan kita juga boleh awareness kita juga terhadap mental health harus segitunya. Dari seorang Chelsea yang comeback, you survive, kamu bisa deal with the issue gitu kan. Kamu mau ngasih pesan apa sama semuanya? Mungkin satu hal yang bisa aku sampaikan ya, jadi benar-benar harus focus and self love gitu sih. Jadi kayak sebelum orang lain kita harus memprioritaskan diri kita dulu gitu. Jadi misalnya kalau salah satu yang waktu itu aku jalanin itu kan karena based on misalnya nanti dulu deh kerjaan gitu, kayak aku bisa dibilang kayak delay dulu, pending dulu untuk balik lagi ke dunia entertainment gitu. Karena mungkin waktu itu dari 2013 sampai 2020 itu kan 7 tahun. Itu no break sama sekali. Aku tidak ada break. 7 tahun, straight 7 tahun. Itu benar-benar semua project tuh tak terus nempel ke itu 7 tahun tuh lama banget loh. Gitu ya. Dan ternyata selama 7 tahun itu aku tidak memikirkan my mental health, terus misalnya my kesehatan, my wellness itu kan well-being itu. Nah itu yang aku lupakan gitu. Jadi pas adanya pandemi dan orang ternyata mulai slow down, di situ aku juga mungkin ini udah waktunya slow down dulu gitu. Jadi diambil hikmahnya aja sih sebenarnya gitu. Mungkin ini God's plan juga gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain kalau udah merasakan ada yang lebih penting, kayaknya aku harus
coba focus on myself dulu deh. Mungkin itu harus dijalani gitu. Jadi mungkin badan kita pasti ada sinyal, ada awareness. Ada ya. Lakson ya, badannya tamat gitu kita kan. pasti kan bisa ngerasain tuh misalnya udah nggak enak badan kan pasti kok udah mulai nggak enak ya gitu kan. Dan yang paling tahu cuman diri kita sendiri gitu. Jadi maybe we have to consider it gitu. Dari seorang Chelsea Islan kita belajar kalau it's okay untuk memprioritaskan diri sendiri dulu. It's okay to take a break. It's okay. Itu yang paling penting karena banyak yang, aduh, if I take a break, terus gimana? Banyak pertanyaannya gitu. Nanti kita bisa lari lagi, ya kan ya. Maraton. Kita bisa maraton, bahkan kita bisa triathlon abis itu gitu kan. Bisa banget. It's okay pokoknya taking a break. Do what you love, cari hobi ya. Contohnya misalnya kalau misalnya taking a break adalah nonton A Chat With-nya YouTube channelnya Her World Indonesia. Ya kan, ini salah satunya karena di episode kali ini seneng banget kita bisa kedatangan Chelsea Islan yang pastinya kita gak sabar banget. Kalau sekarang ini kita gak sabar banget untuk lihat Tira sama Suci. Antara mau Suci sama Tira, Turi gue. Ya kan hampir salah. Tira ya. Janji datang lagi untuk mampir ke Her World. Pasti. Dengan yang berikutnya. Tahun depan ya? Tahun depan. Wow. Tahun depan sebulan lagi. Dari tayangan ini di take gitu. Oh iya benar. Ya kan? Ini kan untuk Januari ya. So kita tungguin lagi. Abis itu thank you udah main-main ke Her World. Thank you Kak, thank you Her World, thank you semuanya. Seneng banget hari ini bisa sharing-sharing. Dan thank you banget untuk ingetin kita it's okay to take a break. Jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri. It's okay untuk memprioritaskan diri kita sendiri. Nanti kita triathlon lagi abis itu. Bener. Oke, kalau gitu Chelsea Islan, thank you banget. Good luck for all the projects. Thank you so much. Dan we're gonna wait again for you in another A Chat With. So itu dia di Lainnya bareng sama Chelsea Islan di A Chat With-nya Her World Indonesia. See you. See you. Bye.